Kemudian kita ada Feli ini juga salah satu alumni USC Marshall. Beliau adalah komite yang paling penting untuk seleksi. Jadi nanti yang melakukan seleksi salah satunya Felicia yang menjawab pertanyaan admin, requirement-nya apa, ini akan dipandu oleh Felicia. Nah, kita punya special guest juga teman-teman, adalah Profesor Dick Drobnik. Beliau akan menceritakan secara detail tentang IBER. Jadinya Profesor Drobnik akan sharing, he will tell us about his experience teaching a lot of Indonesian alumni. Mind you, Professor Dick is quite fluent in Indonesian. So he will deliver in English, but he quite fluent. So we cannot talk about him in front of his face in Indonesia because he will understand us. So very privileged to have Professor Dick with us, and he will share any question, any burning question you have about USC and about the IBER. All right. So myself is Patricia. I'll be moderating the session. And if we have any discussion in the later in this evening, we will have an open Q&A. Okay. Right. So hold on. Let me remove the spotlight from Dick. And then we will open the session with introduction about USC. Let me share that, which will lead to Holip to share the session about USC, introduction about di mana sih USC itu, and kenapa sih alumni USC itu bisa sekuat yang ada di Indonesia saat ini. I'll give the Zoom meeting to Holip. Please, Holip, you may start the session. Halo, selamat malam semua. Boleh ada respon sedikit mungkin? Ini termasuk penilaian kita loh, kalau direspon kita bisa lebih semangat nanti seleksinya. Ya, selamat malam. Terima kasih semua sudah join di information session untuk Tamba dan Samba Scholarship ini. Jadi Tamba itu singkatan dari Thohir Ausi MBA, dan Samba itu hanya depannya aja yang diganti menjadi Surya Jaya Ausi MBA Scholarship. Thohir itu mungkin sudah pada tahu dari keluarga Thohir, yaitu Pak Erick Thohir dan kakaknya Pak Boy Thohir. Dan untuk Samba itu dari keluarga Surya Jaya, yaitu keluarga founder dari grup Astra yang mensponsorin scholarship ini. Siapa di sini yang pernah dengar mengenai USC? Bisa mungkin sedikit speak up? Jadi belum ada yang mendengar mengenai USC ya. Oke, next. Saya Mas. Ya, pernah dengar Mas USC. Oke, apa yang Mas pernah dengar mengenai USC mungkin? Pertama memang udah berencana mau ngambil MBA ya. Jadi saya coba cari-cari di top business school di Financial Times sama di Bloomberg gitu. Ya salah satu yang masuk tuh USC Marshall sih gitu. Jadi lihatnya dari situ. Oke. Ya, ini slide pertama, ini adalah alumni-alumni terkenal dari USC secara general. Mungkin ada yang familiar dengan muka-muka di sana. Ada George Lucas dari Star Wars, lalu ada Will Ferrell, lalu ada dari Emily in Paris. Mungkin pada nggak tahu kalau Emily in Paris tuh juga dari Lily Collins itu dari USC. Dan sebenarnya banyak sekali yang cukup terkenal dari USC. Kalau dari dunia bisnis itu misalnya ada Salesforce.com, foundernya Mark Benioff itu dari USC. Lalu salah satu owner dari Los Angeles Lakers, Ed Roski, itu juga dari USC. Dan ada juga Caruso, yaitu keluarga founder dari
Rent a Car yang sekarang juga memiliki mall-mall yang terkenal di Los Angeles. Ya pada intinya memang cukup banyak tokoh-tokoh yang berperan di ekonomi dan dunia bisnis maupun entertainment dari USC. Next slide mungkin. Ya, jadi USC itu terletak di Los Angeles, di melting pot city of USA, di mana berbagai ragam society ada di situ, dan is the center of business, is the center of entertainment of United States. Hollywood juga berada di USC, dan dari sana kalau ada waktu senggang bisa menjelajahi seluruh Amerika dari lokasi tersebut. Dan dari segi programnya sendiri, USC Business School itu rata-rata secara ranking tuh top 20 business school in the USA. Untuk masalah diversity, keberagaman, USC itu adalah salah satu universitas paling beragam di Amerika dengan international student body population yang salah satu terbesar di Amerika. Jadi semua negara ada direpresentasikan di USC, ada 135 negara yang terrepresentasikan di USC. Kalau ada yang mau tanya mengenai USC in general, bisa ditanyakan. Mungkin Holib, you can share about the sport teams and the camaraderie in USC and why the alumni association is so strong, the alumni network is so strong in Indonesia and abroad. Ya, terima kasih Patricia. Jadi USC ini terkenal dengan The Trojan Family Network, yaitu alumni para Trojan. Trojan itu adalah maskot dari University of Southern California, Tommy Trojan, seperti pahlawan Trojan yang ada di mitos-mitos Yunani. Dan di dunia ini ada sekitar 1/4 juta alumni USC tersebar di mana-mana. Dan di Indonesia sendiri kami cukup aktif, dan bahkan AUSI, yaitu alumni USC Indonesia, adalah bukan salah satu sebenarnya, satu-satunya alumni association dari Universitas Amerika yang memiliki endowment fund ataupun dana abadi senilai 7 miliar rupiah. Kenapa kami alumni repot-repot membuat suatu endowment fund? Adalah untuk memastikan asosiasi alumni USC itu akan live on forever. Jadi yang namanya dana abadi itu kan kita tidak memakai pokoknya, yang kita pakai hanyalah bunganya untuk bisa funding kantor sekretariat daripada asosiasi alumni tersebut. Dan ini merupakan komitmen dari kami para alumni bahwa kami support keberadaan Trojan Family Network di Indonesia. Kami bisa menjadi resource bagi para alumni, dan mungkin demonstrasi komitmen tersebut yang paling nyata adalah komitmen dari dua alumni kami, yaitu Pak Edwin Suryajaya dan Pak Boy Thohir, melalui foundation mereka untuk mensponsori masing-masing 5 full scholarship untuk IBR MBA. Dengan harapan para scholar yang sudah menamatkan MBA dari USC akan kembali ke Indonesia mengabdi setidaknya 5 tahun. Dan ini cukup unik karena tidak ada kontrak kerja dengan grup Adaro ataupun grup Saratoga dari keluarga Suryajaya ataupun keluarga Thohir. Yang diminta hanyalah untuk para lulusan itu untuk kembali dan mengabdi di Indonesia untuk setidaknya 5 tahun. That's our commitment, karena dari AUSI sendiri kita punya tagline, we are the network of excellence for Indonesia and beyond. Jadi pertama, kami ingin menjadi sebuah network yang baik, dan kedua, segala yang kami lakukan itu untuk Indonesia dulu.
Baru setelah itu ya jika kami bisa benefit alma mater kami ataupun hal lain itu akan kami coba lakukan. Dari saya mungkin cukup segitu, saya bisa handover ke speaker berikut. Ya, kita bisa, sorry ini saya share dulu. Kita bisa lanjut ke ini, ke Dick to tell us more about the iBear. Okay. Well, selamat datang kepada semua orang. Saya senang hati untuk masuk Zoom meeting ini. Tetapi bahasa Indonesia saya tidak cukup baik. Saya akan bercakap dengan bahasa Inggris ya. So I've been the iBear director from 2014 to 2023. And that was my second term. I was also the iBear director from 1982 to 1994. I'm an economist. In my first assignment at iBear, I also taught macroeconomics. And I had a career of doing research and teaching on international business in the Pacific Rim area, and particularly how Japanese and Korean Taiwanese economies are connected to Southeast Asian economies through foreign direct investment. Patricia, is my voice being heard okay? Okay. Good. So I've had the privilege of being the director of the program as well as being a professor teaching in the program, and have friendships that go back to iBear 1 and iBear 2, which is 45 years ago or 46 years ago. As Halep said, the relationships that you build in the classroom in iBear are quite astounding. And more broadly, the relationships you build at USC, not just in the business school, but with engineering students and cinema students are really very powerful. So I'll just mention 4 distinguishing features of iBear, and then I would like to have our 2 recent alumni, Christina and Vishnu, talk to you from the point of view of Indonesian business people who have just recently spent 12 months studying and living in the iBear program, the Marshall School, USC in Los Angeles. So number 1, it's a mid-career program. So the average age in the iBear 46 class this year is 37 years old. 80% of the students in iBear are in the 32 to 38-year-old, 39-year-old range. And 10% are 42, 43, 44 years old, and 10% are 30 or 31 years old. Second thing, it's a 12-month program. So it's a double time MBA. You do the 2-year MBA program in 12 months, which means it's very intensive. You're going to complete 56 graduate units in 12 months. The 2-year MBAs, which we call the slow time MBAs, are called the regular MBAs. They complete 63 units over 23 months, 22 months. So the iBear class is going at double speed, which means you have to be ready to spend more hours per day, more days per week studying. And much of the studying is done in teams and working in teams. But again, Christina and Vishnu can talk more about that. There's plenty of time to do it. All of the people that we admit to iBear are successful. If we don't think you're going to be successful, you don't get admitted. Is it hard work? Yes, it's hard work. On the other hand, the great benefit is you're only there for 12 months. And you can get back to your family life, you can get back to your professional life. So your opportunity cost in terms of time out of work is 12 months, not 24 months. Your financial cost in terms of housing is, half the time. Now, of course, if you win a Tamba or Samba scholarship, then Pop Boy and Pa Edwin their families are financing that. So mid-career, 12 months, very intensive. Third thing is that there's a
a very unique research activity that you must undertake. It's called the International Business Consulting Project. And it's a 3-unit class, and you will be assigned to a team of 4 or 5 students, all mid-career with lots of experience, to work on a real project for a real company who is providing sponsorship dollars to help fund some of your travel and your research activities, and is providing a senior person on the team, on the corporate team, to meet with you once a week or once every 2 weeks in person or Zoom, so that your research is in line with what they're hoping to learn. And they're asking you to give them advice on real issues, marketing issues, human resource issues, strategy issues. And some of you will fly to London to do the research. And some of you will, if China is open and there's no more COVID, will fly to Shanghai to do the research. Some of you will go to Tokyo, and some of you will go to Chicago. But it's a real project that's nothing like it at USC and nothing like it at other universities. The fourth element that's quite unusual is what we call the International Experiential Learning Program. And so it's now part of a 2-unit course. And at the end of the semester, you will all get on a jumbo jet together and fly somewhere and talk to the leaders of the companies that you've been studying about. So this year's class will fly to Jakarta, and 45 IBER MBA students will be coming here, arriving on December 9th, staying at the Kempinski Hotel Indonesia, and then meeting with Indonesian executives throughout the week. And of course, before coming, the teams will have studied the different companies, and so they will be interviewing these executives. And at the end of the week, they will have to write a report, which will be judged for their grades. But the main thing is to allow them to network with Indonesian business leaders and political leaders. Last year, and this new can talk about it, we met with the leader of Saratoga, Edwin Surajaya, the leader of Gunung Sewu, Husodo, the leader of Ciputra, Harun Hejadi, the leader of Pertamina, Ahok, and so on and so forth. And this year's group will be meeting with similar people. So I'll stop with that. But the thing that really is different about IBER is that your classmates are different than any other MBA program. And so the professors are good, okay? And that's great. But professors at all the big business schools are good. So that doesn't differentiate a business school. What differentiates the IBER MBA program is that you're studying with 50 people who have, on average, 12 or 13 years of work experience. 4 or 5 from Japan, from Korea, from China, from Taiwan. This year, 4 from Indonesia in the current class. 2 sponsored by Pertamina, 1 by Mandiri, and I'm forgetting the 4th one. A couple from Thailand, a few from the United States. And so you have this mixture of people that you're learning from, and some of them become your lifelong personal friends, and others become your lifelong potential business partners. And Patricia, I'll stop with that. I went on a little bit longer than I wanted to. Sorry. That's okay. Thank you, Dick. So I'll hand it over so we can hear directly from the alumni to testify if the professor is really good or is the program really all bad. So I'll give it to Christina first, or Mas Wisnu? I'll give it to Christina first, yeah? Okay. Go ahead, Christina. Okay, hi everyone. Selamat malam. I'm doing in bahasa, it's okay. Saya itu alumni IBER tahun 2020. Jadi saya kuliah dari Juli 2019 sampai Juli 2020. Pengalaman menjadi student di IBER itu mungkin seperti yang tadi sudah di Profesor Drobnik ceritakan ya, gitu. Yang paling terasa adalah international experience dan diversity-nya, gitu. Karena memang dari kelas itu sendiri sudah sangat berasa karena IBER student
mahasiswa yang ada di IBER itu mungkin represent 10-12 negara gitu. Jadi ada dari Korea, Jepang, dari Amerika Selatan semuanya gitu. Dan kita banyak belajar, bukan hanya masalah belajar tentang pelajaran atau studi yang ada di kelas gitu, tapi kita juga banyak belajar tentang culture di suatu negara dan bagaimana orang-orang itu ketika berdiskusi akan memberikan feedback dan juga pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda tergantung dengan culture dan juga tergantung dengan bisnis yang ada di negaranya masing-masing. Seperti tadi juga Profesor Doknik sudah ceritakan, karena memang experience dari IBER student itu mostly minimum 6 years, in average 11-12 tahun, gitu. So, kita akan punya partner berdiskusi di dalam kelas yang sangat variatif gitu, dengan pengalaman kerjanya, gitu. Sehingga setiap kelas itu tidak akan menjadi kelas yang monoton gitu, karena pasti ada banyak hal-hal yang bisa diangkat dari setiap diskusi. Itu salah satu hal yang saya melihat IBER ini pengalamannya sangat oke. Dari segi keunggulannya itu salah satunya. Lalu yang kedua yang sangat berasa sekali yang saya rasakan sebagai alumni dan itu sangat bermanfaat, yaitu tadi juga Profesor Doknik sudah ceritakan consulting project gitu. Jadi kalau di Amerika itu you don't have any thesis untuk sebagai proyek akhir gitu, tapi di USC ini proyek akhir itu adalah bentuknya consulting project, di mana kita di-assign di satu perusahaan, it's a real company, kita menjadi real consultant for 3 months or 4 months gitu, dan di situ benar-benar kita berbagi part dengan satu kelompok ya, sekitar 3-4 orang gitu. Menjadi seorang konsultan, kita akan diajari mulai dari A sampai Z-nya how to become a consultant gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki background as a consultant, itu salah satu pengalaman yang cukup berharga lah bagi saya gitu, karena kebetulan saya tidak punya pengalaman konsultan, tapi itu membuka dan menambah wawasan saya how to become a consultant. Lalu yang ketiga yang saya rasakan bermanfaat gitu, mungkin tadi Pak Holi sudah menjelaskan bahwa salah satu kelebihan US itu di Los Angeles yang dari segi weather itu sangat mendekati Indonesia lah gitu. Jadi we don't have to worry about weather, tentang makanan Indonesia kalau kangen banyak gitu. Jadi kalau hal-hal di luar dari pelajaran, you don't have to worry karena kamu di Los Angeles yang Indonesian people, there's a lot of Indonesian people kalau kangen sama orang Indonesia gitu. Jadi jangan takut sendirian kalau di Los Angeles gitu, karena akan banyak teman-teman dari Indonesian community yang ada di Los Angeles gitu. Dan kebetulan karena saya juga pada saat itu membawa keluarga di LA gitu, dan Profesor David tadi bilang ya, memang hard work kalau di IBER, 1 year MBA, ini double work. Jujur kalau dibilang setiap hari kamu tidur jam berapa gitu, saya tidur selama 1 tahun mungkin tidur bisa dihitung jari dalam satu hari. Ya 3 jam itu salah satu, 3-4 jam atau 5 jam itu salah satu hal yang kalau dibilang cukup tidur lah gitu. Tapi itu sangat berbuah gitu, dan kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan dalam 1 tahun itu sangat bermanfaat gitu, karena kita banyak dapat experience-nya dan kita belajar bukan hanya masalah pelajaran gitu, tapi kita dapat leadership-nya karena kita pasti diberi kesempatan untuk memimpin satu grup. Lalu juga networking itu juga sangat dirasakan gitu ketika IBER ini. Lalu juga how to manage time itu juga sangat dirasakan dalam 24 hours, you have to manage time correctly gitu, so you have to finish all the assignment on time. So itu salah satu hal yang sangat berasa sekali ketika di IBER ini. Dan yang saya rasa juga ya, ketika working atau pelajaran atau assignment itu banyak, keluarga di IBER ini cukup dekat gitu. Jadi kita juga nggak cuman belajar gitu, tapi kita juga punya fun activity-nya, kita punya barbecue gitu di berapa bulan sekali gitu kan. Kita juga lunch time, birthday party gitu. Maksud hal-hal seperti itu tetap
tetap dilakukan lah gitu, nggak yang harus belajar terus seperti itu. Itu sih kalau dari saya, mungkin nanti Mas Wisnu silakan ditambahkan. Terima kasih. Nanti kalau ada Terima pertanyaan kasih, boleh Christina. dipertanyakan. Ya, boleh. Kalau mulai ada pertanyaan, ada yang udah pingin tanya-tanya, boleh langsung di chat. Nah, ini saya introduce juga Mas Wisnu. Silakan Mas, untuk bisa sharing pengalamannya, untuk bisa sharing juga suka dukanya seperti tadi Christina. Silakan. Dan mungkin boleh dikenalkan juga ya IBER tahun berapa? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, good evening. Hai everybody. Perkenalkan, nama saya Wisnu Yogaswara. Saya lulus baru Agustus ini, jadi 3 bulan yang lalu mungkin ya. Kemudian saya bekerja di Kementerian Keuangan saat ini. Mungkin sebelum saya mulai kenapa masuk program ini, saya cerita dulu kenapa saya pilih program IBER. Nah, kalau misalkan tadi sudah dijelaskan juga tadi kalau misalkan beasiswa itu kenapa MBA, why MBA, itu yang mesti dijawab terlebih dahulu. Kita mau buat apa sih di Indonesia seperti itu. Kalau saya dari instansi pemerintah, saya pengen pengen tahu perspektif swasta itu seperti apa, kemudian pengen pemerintah itu bisa invest ke swasta. Nah, itu tujuan saya pertama. Jadi saya cari-cari jurusan, ternyata MBA yang menawarkan banyak skill sama knowledge terkait hal itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait yang pemilihan program, kenapa yang pilih 1 tahun sih, nggak 2 tahun itu. Jadi sebelum saya daftar ke universitas, saya biasanya kontak ke student ambassador-nya di websitenya, atau langsung minta Zoom meeting dengan direkturnya, dan kebanyakan menyarankan program 1 tahun. Kenapa? Karena yang pertama ada pengalaman, kemudian mereka kebanyakan ya di Amerika menyarankan 1 tahun itu supaya kita bisa belajar ke teman sekelas. Jadi kebanyakan tadi kan mid career level. Jadi yang diterima itu yang punya pengalaman. Jadi kita bisa sharing pada saat belajar. Nah, itu yang terasa sekali saya belajar di USC di sini. Kemudian kenapa 1 tahun di USC? Yang pertama jumlah kreditnya. Jadi kalau misalkan di tempat lain, di universitas yang lain, ada program 1 tahun dan 2 tahun. Untuk 1 tahunnya jumlah kredit dengan yang 2 tahun itu berbeda sama sekali. Bisa jadi 30 kredit atau 20 kredit. Atau di Inggris, terutama di Inggris. Di Inggris kan 1 tahun semua, kebanyakan untuk program masternya. Dan itu jumlah kreditnya sangat kurang sekali. Nah, kalau misalkan di IBER di sini, jumlah kreditnya tetap sama dengan 2 tahun. Jadi kita dapat experience untuk skill, knowledge-nya kita dapat. Nah, itu dia. Kemudian tadi yang sudah dikatakan juga Mbak Christina, 12 bulan itu mepet gak sih waktunya? Sebetulnya itu manageable, tergantung kita bisa manage waktu. Jadi kalau misalkan setelah selesai kuliah, selama kuliah yang saya rasakan, yang pertama skill manajemen waktu saya meningkat. Jadi di sana kapan kita harus baca materi, kapan kita harus siap-siap di kelas, jadi kita tidak keteteran. Nah, itu dia, itu yang kita dipacu untuk lebih concern terhadap waktu. Kemudian tadi sudah sampaikan juga ada international trip untuk di programnya. Jadi saya baca juga kurikulumnya sebelum saya daftar. Ada international trip ke 1 negara. Kalau kemarin kan ke Indonesia, tahun ini juga ke Indonesia, mungkin tahun depannya lagi, tahun depan teman-teman nanti daftar bisa jadi ke negara lain. Kemudian tadi sudah disampaikan ada 4 bulan untuk consulting project-nya. Ini yang menarik. Jadi USC di sini nanti akan bagi kita ke perusahaan-perusahaan untuk mengerjakan suatu project. Jadi mereka melihat background kita. Contohnya saya berasal dari instansi pemerintah. Saya dapatnya waktu itu konsultannya perusahaan konstruksi di Amerika yang menangani public-private partnership. Nah, itu cocok dengan background saya. Jadi
bisa lebih belajar juga gimana sih apa namanya untuk project-project yang antara pemerintah dan swasta. Nah, itu dia memperhitungkan background kita juga. Terus kita jadi punya pengalaman, kemudian network ke perusahaan tersebut. Kemudian yang tadi sudah sampaikan juga network-nya sangat kuat. Jadi sebelum saya daftar juga saya cari-cari di forum nih antara USC dan UCLA. Nah, kalau di forum tersebut yang lebih strong itu alumni network-nya USC. Terutama ternyata saya baru tahu pada saat trip Indonesia Aussie ini begitu besar. Kemudian pada saat saya trip ke perusahaan-perusahaan di Indonesia, ternyata perusahaan-perusahaan yang besar di Indonesia lulusannya lulusan USC. Nah, itu yang membuat saya bangga lah sebagai alumni USC di sini. Kemudian tadi untuk programnya dibagi 6 term. Jadi tiap term kita biasanya ada trip. Nah, itu dia. Jadi antara kelas itu nanti kita bisa lebih dekat. Jadi jangan khawatir misalkan teman-teman yang agak pemalu atau misalkan kurang dapat bersosialisasi, nanti bakal difasilitasi atau dipaksa buat network. Jadi pada saat selesai program, nanti mudah-mudahan bisa kenal semuanya. Itu dia, itu yang saya rasakan. Oke, Mas. Thank you. Kita akan masuk sebelum nanti silahkan ya kalau ada pertanyaan silahkan masuk ke chat box-nya. Nanti kita akan bisa elaborate lagi. Sekarang kita masuk dulu ke requirement tambah dan samba ini ya. Saya berikan screen-nya ke Felicia untuk bisa sharing tentang requirement samba dan tambah dan apa saja yang kita lakukan untuk seleksi. Silahkan. Screen-nya yang Ya. PowerPoint aja. Ya, sebentar. Oke, silahkan. Oke, untuk requirement-nya seperti yang banyak kalian udah lihat di flyer-flyer kita, ini udah yang pasti harus Indonesian nasional. Orang Indonesia, jadi KTP Indonesia, tinggal di Indonesia, pokoknya warga negara Indonesia. Nggak bisa yang kelahiran di Amerika atau nggak ya warga negara lain lah. Terus kurang lebih pengalamannya 6 tahun, tadi sudah diterangin sama Mas Wisnu kenapa harus 6 tahun. Tapi ini kalau misalnya baru 5 tahun atau 4 tahun, kalau memangnya benar-benar kandidat kalian tuh resume kalian berbobot, kita bisa accommodate. Yang seperti yang lain-lainnya, ini semua tadi sudah diterangin sama Mas Wisnu ya. Dan lagi untuk Inggrisnya, yang udah pasti diminta dari USC ini, diminta yang IBT score. Bisa dilihat dari website-nya USC sendiri. TOEFL atau IELTS yang diminta. Tapi kalau misalnya punya GMAT atau GRE itu, it's more than welcome to submit to us. Jadi requirement-requirementnya ini harus yang benar-benar current date ya. Berarti harus valid 2 tahun dari tahun pertama, semester pertama di USC. Berarti nggak boleh kurang dari Agustus 2022. Jadi untuk yang mau mendaftar, tolong diperhatikan lagi validasi dari Inggris, TOEFL, dan IELTS-nya ini ya. Dan untuk umur ini harus 40 tahun, berarti berulang tahun 40 ke 40 di tahun ini. Tapi ya kalau misalnya kita nih nggak harus mutlak 40, kalau misalnya 41, 42 kita masih mau terima. Ini kenapa? Supaya nanti begitu selesai dari 5 tahun ini nggak kena proses umur retirement ya. Macam saya. You still have enough time to commit untuk proven your loyalty to Indonesia. Bukan, saya sudah orang pensiun. Yeah, like Selama 4 bulan sekarang. Oke. Okay. Terus yang kita support apa aja? Yang kita support udah pasti tuition fee-nya full, tiket pesawat dari berangkat ke LA dan balik ke Indonesia lagi, udah pasti living cost selama 2.500 per bulan. Nah, yang tidak kita termasuk adalah biaya untuk mengurus visa dan application fee ke USC sebesar 155 USD. Dan beserta tes untuk TOEFL, IELTS, LBT itu juga tidak termasuk dalam program scholarship kita. Jadi itu biaya sendiri.
Timeline-nya mungkin ya, kita Ya, bicara dan tentang itu timeline-nya ini. Oke, initial screening ini untuk the first round. Ini yang benar-benar kita perhatikan adalah validasi dari TOEFL dan IELTS ya. Karena apa? Supaya make sure kalian kalau misalnya ini expired atau enggak bukan IBT, masih ada waktu untuk nge-apply yang retake lagi untuk TOEFL-nya. Karena planningnya kita nih kalian harus submit by Januari 5. Sedangkan TOEFL ini kan tanggalnya tidak setiap hari ya tesnya. Dan hasilnya kan lumayan, gitu. Jadi butuh waktu untuk first screening. Nah, nanti setelah initial screening akan ada video screening. Di sini kalian harus membuat video tentang diri, your personality, what do you expect from getting to USC, and then what can you give to Indonesia in return? What is your plan in the future? And then after that, there's gonna be selections interview with the board committee. And board committee ini ada satu representatif dari Pak Boy Thohir, satu representatif dari Pak Edwin, satu representatif dari IBER alumni, dan ada dari board Aussie committee. And then after this third selections, we go to interview with IBER. That is interview with Professor Dropnik and then the Carl Voigt, the new IBER director. And then the plan is on December 9, we already found the awardee, 2 scholarships candidate. So di sini teman-teman, kalau tadi Bu Felicia bilang harus apply lagi ke USC, itu adalah waktu kita masuk ke lulus dari video screening untuk interview dengan komite itu yang sudah shortlisted, kita minta untuk secara paralel apply ke USC. Jadi tidak semuanya yang masukkan aplikasi scholarship harus apply, tapi hanya yang memang benar-benar sudah kita shortlist untuk masuk melakukan application ke USC. Jadi memang akan ada paralel application seperti itu. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan, Fel? Enggak sih, itu aja. Oke, good. Mungkin dari sini kita bisa open untuk session Q&A ya. Dari tadi kita sudah dengerin kita semua ngomong nih, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada yang ingin dijelaskan lebih, silahkan. Kita bisa masuk ke session Q&A. Jadinya kita bisa lebih interaktif. Silahkan kalau ada boleh raise hand atau kita mulai dari yang chat dulu ya. Ini Prof. Dropnik, we have a question from Christina Limbong. Prof, given the time limited period of program, can you elaborate on whether the program is more on general program or specific focus on the program finance, entrepreneurship, or even sustainability? Go ahead. All IBER students are required to take the Marshall School's required MBA courses. So in terms 1 and 2, meaning June, July, August, September, October, you'll be taking the required courses that all MBA students take. The 2-year students take it, the 3-year part-time take it, the weekend warriors, we call EMBA, they take it. And then you have the options in IBER terms 4, 5, and 6 to take electives. And the electives are general electives that are available to all Marshall students. So if you want to focus on finance, you're taking 5 or 6 finance courses. If you want to focus on information systems, you're taking information systems courses. If you want to do kind of sub-majors in marketing and entrepreneurship, then you're taking those courses. So the IBER program today is tailored. It allows you to tailor your MBA degree to the courses that you like. Now, sometimes these courses are not available. You have to bid for it, like all other students do. And sometimes your first choice is not there and you have to take your second choice. But, you know, that's life. Sometimes I want to bid for a restaurant reservation or an airline reservation or for a USC football game, and I don't get the ticket I want. But all of our students get tremendous choice. And so it's not IBER is not a finance degree.
It's not a technology degree. It's an MBA degree with a specialization that is up to your determination. Okay, great. Thanks. Oh, I'm sorry, Felicia. Also, you can take courses outside of the Marshall School. We have IBER students who have done minors in cinema TV. We have IBER students who have done minors in public policy, meaning kind of government relations. So you need permission of the IBER academic director that your GPA is, I don't know, 3.3 or better, or something like 3.5 maybe. And then you need to make a request to the School of Cinema TV. Are there seats available in these three classes? And typically IBERs that want to take courses outside in terms 3, 4, 5, and 6 are able to do it. All right, thank you. Maybe kita bisa ke Risdianto ya, silakan Mas untuk open mic, boleh langsung nanya, mau nanya ke siapa boleh langsung silakan. Baik, thank you Mbak Patricia. First, to the professor, I want to ask you, what is the quality of the candidate that the admission want to find from the candidate? And then I want to ask from the Mbak Christina sama Mbak Wisnu ya, tertarik banget tuh tentang yang tadi project consulting. Tadi kan kalau salah ada 4 atau 6 ya projectnya ya. Apakah itu projectnya ada bentuk assessment-nya seperti apa? Terus apakah kita memang harus hadir ke perusahaannya atau kita cuman daring doang gitu? How we manage the consulting project? Gitu. Mungkin bisa 2 pertanyaan itu. Thank you. Yeah. Let me first comment on your second question to Christina from a faculty point of view. You do not get to choose your team. You put your preferences. I'd like to be on the Microsoft team. I'd like to be on the Gulf Energy team. I'd like to be on the Saratoga team. And then you give your reasons why. I think this will help my career. Secondly, most importantly, I am qualified to work on this team because of my experience as an accountant, as an economist, as an engineer. So those 2 things the faculty committee now reviews. But then the third issue is we will not put 4 Indonesians on one team. There'll be 1 Indonesian, 1 Korean, 1 Chinese, and 1 American. Okay. We will not put 4 engineers on one team. There'll be 1 engineer, there'll be 1 economist, 1 lawyer. So we're going to impose these kind of rules. We will not put 4 people who have 3.9 GPAs on one team. So we're going to mix the teams, but within the context of your interest and your capability, because we're actually doing real work for a real client. Most of them are friends of ours. Some of them are alumni of ours. So the project that Visnu mentioned is by Cintra, one of the world's largest public infrastructure companies, a Spanish company, and the sponsor of the project, the senior VP, Carlos Ugarte, is IBER 12 from Chile. So IBER 12 is 33 years ago or something like that. But Carlos calls me up and says, Dick, I want to be a sponsor. Can you give me a good team? So yeah, we can give you a good team, but you have to give us a good vice president to interact with the team. Now, the first question, Risdianto, is that a good pronunciation? Yes, that's right, Risdianto. Okay. Semalam saya sudah baca Risdianto's application, ya. Yes, we have received your application, Mr. Risdianto. Yeah. Your application is very strong. Thank you. University of Medan, GPA, 12 years at Bank Mandiri. It's a very strong application. Thank you. You are not a candidate for Tamba Samba, because Bank Mandiri is going to finance you if you choose to come. And in terms of the GMAT waiver, your request, if I was still the director, you would get a waiver. I'm not the director right now, so you'll have to talk with Professor Roy. Okay,
Christina, why don't you respond to? Oke, silakan Christina, Mas Wisnu. Oke, aku dulu ya Mas Wisnu ya, nanti boleh tambahin. Jadi kalau untuk yang pertama dulu lah sekalian menjawab sedikit ya pengalaman. Kalau tadi mungkin Profesor Dropnik sudah kasih clue-clue gitu, kira-kira strong candidate itu seperti apa. Kalau saya merasakan working experience itu sangat dilihat lah sama IBR team. Gitu. Pada saat saya interview pertama kali, ini juga sama, saya interview dengan Profesor Dropnik when we had a breakfast at Kempinski. At Kempinski Hotel that's it. 4 years ago. Yes, 4 years ago. And we're having a breakfast time. It's only not only 30 minutes. Benar-benar pertanyaannya hanya berapa lama kerjanya di Pertamina. Kebetulan saya kerja di Pertamina pada saat itu. Terus juga strong experience-nya apa gitu, dan kenapa tertarik dengan IBR. Sebenarnya itu sih. Udah, kalau kita memang merasa punya kelebihan gitu, apa sih kontribusi kita di pekerjaan gitu ya, percaya diri aja bahwa kita tunjukin gitu strong point kita di pekerjaan kita tuh apa. Itu sih mungkin yang bikin kita jadi strong candidate ya. Lalu yang kedua terkait dengan konsultan. Jadi konsultannya hanya satu tapi itu sama 3-4 bulan gitu. Nah, pada saat saya itu klien saya itu Hitachi Chemical, but that's a bad time because it's pandemic, so I cannot go anywhere gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya itu saya harusnya bisa pergi ke Jepang. Jadi setiap every 2 weeks, setiap 2 minggu sekali itu kita akan konsultasi by online. Tapi final project-nya biasa kita akan presentasi langsung di klien gitu. Jadi kalau misalnya kliennya kebetulan saya Hitachi Chemical, saya harus bikin bisnis strategi untuk material yang akan digunakan di automated vehicle gitu. Nah, untuk presentasi akhir harusnya di Jepang gitu, tapi karena pandemik jadi memang semuanya dilakukan by online. Lalu untuk yang tadi ya yang berasa banget gitu ketika konsultan gitu, memang kita akan diajari. Jadi akan ada profesor yang mendampingi kita, mengajari kita mulai dari A to Z-nya become consultant tuh apa gitu. Jadi kamu bikin reportnya akan seperti apa gitu. Terus nge-research itu seperti gimana, tahap-tahapannya seperti apa gitu. Untuk menjadi konsultan itu akan diajarin sama profesornya. Jadi bukan kita dilepas begitu aja gitu. Kita juga akan di-challenge sebelum kita presentasi, kita akan di-challenge oleh profesor itu yang akan menilai ini sudah layak atau belum. Seperti itu. Baru kita presentasi ke klien. Itu sih kalau pengalaman saya, dan itu experience-nya sangat berharga banget gitu, karena ketika meresearch atau mencari sumber informasi gitu, kita kan tidak hanya mencari by internet ya, kita pasti akan mencari, kebetulan karena saya bisnis strategi untuk automated vehicle, saya harus berkomunikasi dengan institusi perusahaan yang related dengan automated vehicle. Jadi saya banyak berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan Eropa, lalu institusi-institusi Eropa yang memang sudah lebih advance tentang automated vehicle, lalu kerjasama dengan LG, Samsung, dengan Toyota, Hyundai, beberapa BMW, Mercedes-Benz kayak gitu-gitu. Jadi ya akhirnya sekarang ya banyak network yang saya dapatkan gitu karena dari pengalaman di consulting itu sih. Itu kalau dari saya. Monggo Mas Wisnu, silakan. Mungkin sebelum saya ke Mas Wisnu, nanti saya double sama pertanyaan dari Richard ya Mas ya. Kita dengerin juga dari Mas Dito dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan Mas Dito. Silahkan open mic. Kita dengarkan juga dari Mas Dito. Baik, Bu Patricia. Suara saya terdengar ya? Ya, dengar. Baik. Ini sebetulnya pertanyaan khusus Mas Wisnu. Karena saya kebetulan dari Kementerian Keuangan juga, Mas Wisnu. Halo. Dari Saya mana? tadi sempat ganti baju. Seharusnya sama, kita bajunya biru juga. Ya, saya dari Direktorat Jenderal Pajak, Mas Wisnu. Nah, pertanyaan saya ini, apakah kalau kita kan kebetulan di Kementerian Keuangan itu cukup ketat ya untuk administrasi perkuliahannya seperti itu. Apakah tambah dan samba ini bisa inline sama timeline kita untuk berkuliah gitu, Mas? Maksudnya apakah perizinannya bisa dengan mudah kita dapatkan? Karena kan kita harus ada sistem sendiri tuh, Mas ya, kalau biasanya. Beberapa scholarship kan yang inline sama Kementerian Keuangan gitu. Nah, kalau tambah dan samba ini gimana prosesnya? Oke. Jadi Mas Wisnu, sebelum jawab itu boleh sekalian
Mas, dari chat ini ada khusus untuk Mas Wisnu juga. Ada Dari Kementerian Keuangan juga ya Mas ya. How do you apply to your current position? Is there any influence from other alumni or is it affected by your degree as the MBA USC? Oke. Jadi you said that you're from currently ini. How do you apply your current positions? Gitu. Silahkan Mas. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari Mas Dito. Mas Dito di mana sekarang bertugas? Saya di kantor pajak di Garut, Mas. Oh, di Garut. Saya juga orang Sunda. Oh, Ya, saya kerja di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, sekarang ini di Medan bertugas. Jadi tadi pertanyaannya kan terkait beasiswa ini kan bisa juga izin mengikuti seleksi beasiswa. Jadi kalau misalkan DJKN itu harus masuk dulu ke grup MTB dulu. MTB itu grup buat yang mau daftar tugas belajar. Kemudian kalau misalkan Mas dari DJP biasanya ada grup itu atau tidak, coba masuk grup itu dulu. Kemudian sebelum seleksi tambah scholarship ini, coba apply dulu buat izin apply scholarship-nya, seleksi scholarship-nya. Bisa di di screenshot dari yang flyer dari AUSI-nya gitu, itu cukup. Yang penting keluar dulu izinnya. Baik Mas, kalau gitu boleh sedikit bergeser dikit Bu Patricia, karena begitu saya tahu caranya, saya tanya timelinenya ke Mbak Felicia nih. Yang tadi Mbak, Silakan. untuk waktunya kan Desember itu udah untuk tes terakhirnya Mbak. Interview terakhir ya. Interview terakhir ya, tapi pengumumannya baru bulan Maret gitu ya Mbak? Atau gimana? Atau langsung ada info sebenarnya di bulan Desember itu? Sebenarnya kalau Dick and Carl sudah agree, itu udah green light ya. But we still need to get the announcement from the USC itself, which is probably in February 2024. But that's why we have Dick in here. That's to show that how fast this scholarship can be. Like usually untuk dapat interview with the director, it takes like 1 or 2 months ya, Mas Wisnu, Mbak Christina. But now we have like next month. And then usually if everything that's okay, your applications, your data, your SPT and everything valid, and then Dick is give green light, also Carl also give green light, then basically you're set, right Dick? Ya, saya tinggal di Indonesia sekarang. Saya orang pensiun, saya tinggal di Ubud, ya. Bukan dalam Ubud Central, Ubud Sawapedi, ya. Dan saya akan datang ke Jakarta Desember 9 untuk menjemput student dari kelas 46. Dan itu direktur baru, Carol akan datang juga. Kami bisa interview short list of candidates. Dan siapa kami menang akan masuk. Itu surat official dari university, mungkin selepas Christmas, selepas New Year, mungkin bulan 1, ya. Yeah. Kalau kami pergi information lagi, mesti kasih information lagi. Tapi our goal is to select 2 wonderful people for the Tamba and Samba scholarships. These are incredible opportunities providing by Pa Edwin and Pa Boy's foundations, tremendous opportunities. And we want to select 2 really strong candidates and who have a commitment, as Halip said earlier, to coming back to Indonesia and working for at least 5 years here. Not for Pa Boy or not for Pa Edwin. I mean, if you want to, they will hire you for sure. But there's no obligation to work for them. Okay, we have to make this very clear. There's no obligation to work for Saratoga or work for any of Edwin's companies or any of Thohir companies. That's a choice that the candidates can make in competition, and
personal, professional life choices. Yeah, but it's an incredible opportunity that that these two gentlemen and their families are offering, in my view. Thank you, Dave. Just information aja ya. Ini scholarship ini boleh aplikasinya bisa di-scan, linknya bisa di-scan di QR code yang sebelah kita ini, atau nanti ada di linknya juga boleh dimasukkan via linknya untuk masuk apply ke scholarshipnya. Kita akan tutup tanggal 20 November. Jadinya tadi ada beberapa pertanyaan administratif seperti IELTS-nya belum keluar, tesnya masih ongoing nanti di bulan November baru mau ngambil TOEFL lagi. It's okay, kita tunggu sampai dengan data-data itu lengkap sampai dengan bulan Desember. Jadinya silakan aja apply, kita tutup di tanggal 20, tadi sudah dijelaskan oleh Felicia apa saja prosesnya. Untuk informasi lebih lanjut juga ada di link di website kita. Nah, mungkin saya sekarang balik lagi pertanyaan alumni ya. Hi, yes, Dick. Yeah, just Patricia, two other comments. Yeah. So I can see there are people here like Bob Cristianto who are not candidates for Tamba Samba. They're trying to decide which MBA program to go to. He is sponsored by Bank Mandiri. The USC IBER MBA program, in my view, is the best program in the world for a person who wants to work in Asia because of the network of mid-career people you're going to build. Professors are good. Professors at MIT are good. Professors at Stanford are good. And you'll learn half of what you're going to learn from them. But the other half is your classmates and the future of your business. So I want to mention two things. Whether you're a Tamba Samba applicant or you're just an applicant, on Indonesia Foundation is running a 1.5-hour Zoom meeting for people who are interested in the University of California, Selatan. So there will be 6 or 7 Zoom speakers from USC, from the School of Engineering, from the School of Public Policy, of course, the School of Business, I think the School of Architecture, talking to the group about the life at USC, in particular at each school, but more generally. So if you're really interested in Marshall MBA, IBER MBA, I would encourage you to attend that Zoom meeting because it'll get you additional information about the whole university, which I'm not providing. Second thing, again, for those of you who would like more in-person information about IBER, on December 10th, we will hold an IBER MBA information session in Jakarta in person. And that'll be December 10th. Okay. Yeah. Tanggal